Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMKN 1 Pasuruan Dr. Ahmad Suyani SDMP. Yang terhormat Bapak Ibu guru peserta diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Tidak lupa sholawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Untuk acara ini dari diseminasi budaya positif, kami mengundang Bapak Ibu untuk acara diseminasi budaya positif di sekolah. Kami selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala SMKN 1 Pasuruan. Nomor 2, penyampaian materi implementasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Mega Clara Bulita SPDI. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang keempat, penutup dan doa. Untuk memulai acara ini, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala SMKN 1 Pasuruan Dr. Ahmad Suyani SDMP, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Mega Clara bukan tindakan tinggi, Mega Clara yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi guru penggerak dalam ini guru para yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayah kepada kita. Allah telah menggerakkan kita untuk hadir di ruang FU ini untuk mengikuti diseminasi dari guru penggerak tanpa hidayah dan rahmat dari Allah, saya yakin kita tak bisa hadir di memenuhi undangan dari guru agama. Yang kedua, sholawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada jiwa kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita selaku umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian saya sendiri, ini peserta di TJB, C-nya calon guru penggerak. Yang keempat, peserta yang dari SMK ini. Yang tiga kan Pak Taufik, Bu Puswatun, Bu Musaidah, terus Pak Ali, kemudian nanti yang terakhir itu Pak Afif. Saya masih proses. Ini dibuka lagi angkatan 9. Baru teman-teman yang masih muda-muda, artinya masih panjang menjadi seorang guru. Kalau saya mungkin guru 1 tinggal menunggu pensiun. Saya kurang 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun untuk 6 tahun. Masih 9 tahun. Masih lama guru. Saya sudah kepingin pensiun. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, judulnya diseminasi budaya positif. Kembali sebetulnya itu pada kita.
mudah-mudahan dengan diseminasi nanti Bapak Ibu walaupun tidak jadi calon guru penggerak bisa mengambil segi positifnya di proses belajar mengajar. Kurikulum Merdeka itu tidak membebaskan 100% anak-anak, tetapi bagaimana anak-anak itu nyaman di sekolah, nyaman di kelas, dan kita itu humble pada anak. Jadi bukan berarti bebas merdeka anak isu-isu terus dibiarkan aja, jangan. Itu saya kali-kali itu masih ada seperti itu. Kalau saya dulu masih muda ngajar, ada anak itu marah, karena apa? Meremehkan. Gitu. Kita habis ngoceh sampai nguntuk, ternyata ada anak yang itu. Saya masih ingat guru sejarah saya. Dulu kalau ada guru sejarah itu kalau di SMA itu hanya 1 semester, karena semester berikutnya itu harus penjurusan. Kalau di IPA nggak ada sejarah. Kalau udah keluar kan seneng. Anak itu 1 suruh keluar seneng, yang kedua guru kosong. Gitu kan? Makanya kalau ngajar kemudian kalau ada guru kosong, ada gurunya tapi kemudian tidak masuk kelas itu rasanya nggak pas misalnya. Kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan di jalan di depan sekolah kita itu kan banyak anak-anak yang naik angkot, naik gojek, diantar orang tuanya. Kemudian kita ada di sekolah tapi tidak masuk kelas. Itu rasanya kok sangat-sangat berdosa kita. Karena semisalnya kita jadi pegawai negeri, hak kita sudah dipenuhi oleh negara. Sebelum bekerja sudah dibayari. Coba ingat. Saat kita awal teken kontrak jadi pegawai negeri itu bulan kedua itu rapel 1 kali. Artinya bulan pertama belum digaji, kemudian bulan keduanya digaji 2 kali. Artinya saat kita awal bulan itu belum bekerja, memang sudah bekerja tapi belum digaji. Di bulan kedua karena dibayari tanggal 1 belum bekerja sudah digaji. Lalu saya mengingatkan diri saya sendiri, karena saya juga masih banyak kurang sempurna, tapi bukan berarti saya itu baik, tapi ini jadi baik. Kalau di sini mungkin masih bisa. Waktu ngajar ditinggal keluar, makanya sudah saya beri tugas Pak, saya ke kamar kecil Pak, kayak gitu kan ya, beres. Tapi nanti waktu di yaumil akhir kan nggak seperti itu kan ya. Dan CCTV-nya Gusti Allah itu nggak ada durasi hinanya, gitu. Berapa ribu gigabyte apa sekarang terabyte masih akan ada. Jadi ini mana di sini positif tapi masih mengenal dengan kita. Satunya dari motivasi. Alangkah baiknya pada saat kita masuk pertama itu bikin kegiatan yang menyenangkan. Kurikulum Merdeka kan banyak itu contoh-contoh di YouTube itu. Misalnya bikin pohon pohon cita-cita, atau bikin kelompok cita-citanya apa. Kemudian touring, ngerti ya? Touring itu kelompok itu lihat di kelompok lainnya menjelaskan terus sampai kelompok lain.
Itu hasilnya kurikulum merdeka. Sekarang nggak bisa. Makanya kemarin waktu ada pengawasan dari Surabaya, kalau lihat kurikulum merdeka itu cukup jalan-jalan di kelas, kemudian bangkunya seperti ini, menghadap klasik kali ini, itu bukan kurikulum merdeka. Dibebaskan, bentuk apa? Pelingkar nggak masalah, ditotokan kelompok-kelompok nggak masalah. Gurunya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan calon guru penggerak ini, ya mudah-mudahan. Tapi menurut saya pribadi, Bu Clara, ada Bu Mega Clara, jangan membayangkan nanti saya jadi apa gitu. Setelah jadi ikut calon guru penggerak, ini katanya Mas Menteri saya nanti diangkat jadi kepala sekolah. Jangan berikan itu, minimal ilmunya dapat. Masalah nanti dijadikan apa, itu biar ditoto oleh Gusti Allah. Beda karena kita belum bisa 100% nanti apa itu terlaksana. Sekarang dirancang di DP angkatan tahun 1 maksudnya namanya ya buat kan di angkatan 7 tahap 1 tahap 2 kan ada tahapnya gitu. Tahap 2 lah ya. Tahap 2 kan ada tahapnya kan ya. Tahap 1 angkatannya angkatan 1, 2, 3 sampai angkatan 7 gitu. Itu masuk tahapnya tahap 2. Itu sudah ada tahap 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai angkatan terakhir ada. Maksud saya ini kan banyak sekarang. Kalau nggak salah 38 itu saja. Memang akan diambilkan di situ untuk jadi kepala sekolah. Nanti kalau programnya mereka itu sampai tahap ke-4 2023 belum selesai tahapnya, kemudian 2024 kemudian ada pemerintahan baru ganti aturan gitu. Jadi tata diri aku melok DCP ini saya tidak terlalu banyak mengharapkan jadi kepala sekolah karena apa regulasinya siapa tahu. Tapi kalau memang ini baik kemudian diteruskan oleh menteri yang akan datang, itu saya mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberi petunjuk dan nantinya sama-sama masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita. Terima kasih Bu Prana. Ya, demikian Bu Mega, sukses selalu bagi Bu Mega dan kita semua. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan calon guru penggerak ini mengimbas ke teman-teman P3K yang masih muda-muda atau yang PN yang masih muda untuk ikut bergerak. Karena yang sudah daftar P3 Pak Tony terus menambahi bisnis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang dari Bapak Dr. Nasir Ahmad Suyani selaku Kepala Sekolah SMK Sari Bosni. Acara berikutnya adalah penyampaian materi implementasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Mega Clara Duta SPTN. Kepada Ibu Mega Clara, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Sigi Suyani dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini saya bukan bermaksud untuk
untuk menggurui Bapak Ibu di sini, tetapi saya hanya sharing hasil saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang saya lalui sudah kurang lebih 2 bulan ini, dan masih 4 bulan lagi acara ini selesai. Sebenarnya ini di bulan Januari Februari ini libur Zoom-nya, cuma untuk tugasnya masih tetap berjalan. Makanya ini tugas terakhir saya di nomor 1. Ternyata dari hasil yang saya ikuti program guru penggerak ini adalah intinya bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah. Ketika kita mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah, itu ternyata Bapak Menteri Pendidikan kita itu banyak mengambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum kemerdekaan, Indonesia itu sudah menerapkan kurikulum merdeka sebenarnya ya. Itu sudah terlihat ketika Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa. Walaupun waktu itu taman siswa ini juga sempat dibubarkan oleh kolonial Belanda karena dianggap juga ini termasuk salah satu pemberontakan. Makanya Ki Hajar Dewantara ini dianggap sebagai bapak pendidikan nasional karena beliau jadi di sini. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah sangat bagus sekali saya rasa. Kenapa? Karena ternyata kita sebagai guru, kita ini diibaratkan sebagai seorang petani, ya. Di mana petani ini adalah menuntun, tugasnya adalah untuk menuntun. Jadi kita juga seperti itu. Sebagai guru kita ini adalah tugasnya hanya menuntun anak, bukan untuk membentuk anak, mengubah sifat anak, kemudian membuat anak seperti apa yang kita inginkan, tidak. Tapi tugas kita itu sebenarnya hanya untuk menuntun mereka. Karena sebenarnya anak itu memiliki kodrat sendiri, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Dimana kalau kodrat alam itu sudah ada alam bawaannya sendiri dari mereka lahir, yaitu seperti sifat atau watak itu memang sudah ada semenjak dia lahir. Itu yang sulit untuk diubah. Jadi sebenarnya anak itu lahir bukan seperti kertas kosong, tetapi mereka ini sudah ada garisnya, sudah ada garis takdirnya. Tugas kita sebagai guru itu hanya untuk menebalkan garis-garis yang sama-sama itu tadi. Jadi bagaimana caranya kita membuat mereka menjadi anak-anak yang berkarakter positif, anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila, itu diibaratkan kita ini sebagai petani. Petani ini ketika menanam, misalnya menanam jagung ya, kadang orang itu memilih mana bibit yang baik, mana bibit yang buruk. Ketika petani ini menanam bibit yang baik, yang bagus, ketika dia menanam bibit yang bagus, walaupun bibitnya itu bagus, kalau ditaruh di tempat yang gersang, di tempat yang kurang air, kurang sinar matahari, kira-kira tumbuhnya bagus atau tidak? Tidak akan bagus juga. Walaupun petani ini memilih bibit yang kurang baik, tetapi ketika dia menanamnya di tempat yang baik, cukup air, kemudian sinar matahari yang cukup, diberi pupuk, itu juga akan tumbuh dengan baik. Ya kita ya seperti itu. Tidak mungkin petani ini menanam jagung pola bibit api, nggak kira ono hama. Tidak akan ada tikus, tidak akan ada burung yang makan padi di sana, tidak. Ya seperti itu. Anak-anak ini walaupun lahir dari keluarga priayi pun banyak kan juga berita-berita viral malah anaknya Pak Kiai melakukan pelecehan seksual seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ketika bagaimana caranya guru ini menuntun anak sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian anak ini juga memiliki kodrat zaman. Jadi tidak setiap anak yang dilahirkan itu di setiap zamannya itu tidak sama. Makanya ada juga yang mengatakan jangan memaksakan anak-anak di dunia kita. Kitalah yang harus mengikuti dunia anak-anak tersebut. Karena pasti berbeda anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang. Mungkin Bu Titis kalau disuruh ibunya langsung berangkat, tetapi kalau kita ini anak zaman sekarang, guru anak ibu. Ya, jadi makanya kalau beda zaman dulu dengan zaman sekarang itu, ya seperti yang sudah
untuk keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya. Kalau kita sudah selamat, pasti akhirnya kita akan bahagia mencapai kebahagiaan itu. Next. Sebelum saya masuk ke diseminasi budaya positif, sebenarnya tadi itu ada 5 kalau tidak 6 materi pokok yang akan saya jelaskan ya. Itu sebenarnya banyak sekali, sebenarnya harusnya 3 hari ini ya. 6 Bu Titis ya. Jadi di sini karena saya sendirian, jadi tidak apa-apa disingkat menjadi 1 JT saja. Ya, boleh. Sebelum kita masuk ke materi, menurut Bapak Ibu guru sekalian, kira-kira ini setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Setuju Ibu Yayu? Tergantung hukumannya. Kalau hukumannya disuruh lari mengelilingi lapangan, tidak mendisiplinkan. Mungkin Bu Yayu bisa menjelaskan hukuman yang mendisiplinkan itu seperti apa? Kalau mendisiplin, disiplin untuk menghukum anak-anak mengalami kesalahan sedikit atau berat, kalau berat mungkin ya namanya anak itu paling ya ringan ya, atau suruh membaca Al-Quran, lalu membaca sholawat, itu saja itu adalah hukuman yang ringan yang dapat membentuk karakter anak itu menjadi takut atau merasa oh ya saya itu salah. Itu saja menurut saya Bu Mega. Berarti akan terbentuk karakter religius ya? Iya. Salah satu hukuman yang bisa mendisiplinkan anak mungkin adalah dengan cara membaca Al-Quran atau yang lain-lainnya, tidak hukuman fisik intinya ya. Menurut Bapak Ibu yang lain ini bagaimana, setuju apa tidak ya? Hukuman ini dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu Haja bagaimana? Kira-kira mendisiplinkan atau tidak? Kalau menurut saya tergantung anaknya. Kenapa tergantung anaknya? Karena setiap anak itu berangkat dari latar belakang yang berbeda. Kalau seseorang itu sudah biasa di rumahnya disiplinkan oleh orang tuanya dengan cara hukuman fisik, dia bisa menerima. Tetapi tidak bagi anak yang di rumahnya dia tidak pernah didisiplinkan oleh orang tuanya dengan cara hukuman fisik, maka akan berbeda. Jadi saya biasanya mengajak anak-anak itu ya menempatkan diri kita pada saat itu kita sebagai teman. Artinya apa? Kita masuk ke dunianya anak-anak. Bukan berarti tidak ada jarak di antara kita, tidak. Tapi di situ saya menempatkan diri saya sebagai teman, sehingga anak-anak bisa care untuk kemudian bercerita bagaimana dia di rumahnya, sehingga caranya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, baik. Terima kasih. Saya sangat senang sekali di sini sebenarnya kita bisa saling sharing, menemukan solusi bagaimana kita menghadapi anak didik kita yang ada di sekolah ini, terutama ya. Memang betul karena sebenarnya keluarga itu ekosistem terkecil yang sangat mempengaruhi sekali bagaimana pembentukan karakter anak ini. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi nanti kita akan mengetahui bagaimana kebelakangnya nanti ya. Tapi tidak ada yang salah, tidak ada yang betul semua. Tidak ada yang salah di sini, betul semua ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini pun saya sering melihat ada juga beberapa bapak ibu guru yang memberikan reward kepada anak-anak agar dia termotivasi untuk aktif di dalam kelasnya. Kira-kira di sini ini setuju atau tidak? Kalau penghargaan itu meningkatkan motivasi, setuju. Nanti kita lihat berikutnya Pak. Nah ini tadi ada 6 topik yang akan kita bahas.
bahas. Coba selanjutnya lagi Pak Magus. Yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pak Magus next. Di sini ada perubahan paradigma. Mungkin kita pernah mendengar atau tidak pernah mendengar ya teori kontrol yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Tetapi kadang kita salah mengartikan yang namanya teori kontrol. Mungkin ada dua bapak ibu yang bisa membantu saya untuk mempraktekkan ini di depan. Coba di sebelah sini Bu Nurma biar wajahnya yang cantik. Bu Nurma dan Pak Samsul. Jadi di sini ada kegiatan kepalan tangan. Coba Pak Samsul aja yang mengepalkan tangan. Bayangkan Bu Nurma dan Pak Samsul di tangannya Pak Samsul ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Entah itu berlian peninggalan nenek moyangnya Pak Samsul ini ya. Sebenarnya kalau peninggalan itu kan harus dijaga dengan baik. Coba Bu Nurma, bagaimana caranya bisa membuka kepala tangannya Pak Samsul di situ bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Coba Bu Nurma dipraktekkan bagaimana caranya Anda bisa membuka kepala tangan Pak Samsul. Coba Pak lihat dulu tangannya. Pak itu tangannya. Pak. Nggak boleh. Kita kepo ini. Nggak boleh. Coba jajan. Ada pangeran. Nggak boleh. Karena ini kan peninggalan prasejarah. Berdirian, Bu Titis silakan duduk. Coba Bu Titis yang membuka. Bu Titis coba, bisa nggak membuka kepala tangannya Pak Samsul? Bu Titis sebelah sini. Bu Titis juga menyerah. Kenapa kok menyerah semuanya ya? Pak Samsul kenapa kok teguh pendirian sekali? Karena bagi saya barang ini sangat berharga sekali dan harus saya jaga dengan ketinggalan. Ya, tepuk tangan untuk Pak Samsul. Ini silakan duduk kembali. Jadi di sini sangat teguh pendirian sekali Pak Samsul ya. Bagaimana caranya pun Pak Samsul tetap tidak mau membuka kepala tangannya. Coba di next Pak Makrus. Jadi di sini adalah ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang dulunya adalah ilusi guru mengontrol murid. Sama seperti ini, anggap saja tadi Bu Nurma adalah seorang guru, kemudian Pak Samsul adalah seorang murid. Kalau dipaksa, hasilnya bagaimana Bu Nurma? Tidak baik, hasilnya tidak baik. Jadi Bu Nurma tidak mau memaksa sebenarnya. Ya, sama seperti itu Bu Nurma, ketika Anda mendidik anak, apakah Anda suka memaksa atau tidak? Tidak suka memaksa berarti ya. Kalau anaknya misalnya maunya tidur di kelas, nggak mau dipaksa. Oh, berbeda lagi. Ya. Ya. Jadi ini sebenarnya sebuah ilusi saja ya. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini itu seorang guru itu memiliki ilusi bahwa dia bisa mengontrol murid. Menurut Anda siapa sih yang berhak mengontrol Pak Samsul itu tadi? Cirinya sendiri. Yang berhak mengontrol Pak Samsul adalah dirinya sendiri, sama seperti siswa. Siswa itu yang bisa mengontrol dirinya adalah ya dirinya sendiri itu tadi. Walaupun kita, saya punya siswa anak TKJ seperti ini,
Dia itu sudah dipanggil orang tuanya, dipanggil kepala prodinya, dipanggil kepala sekolahnya. Lah kok anak ini tetap saja ya? Anaknya Pak Roja, apa lagi dulu ya Pak? Maaf sebelumnya Pak Roja. Sudah dikasih uang, malah sebelumnya kualitasnya memiliki ya, sudah dikasih uang transport setiap hari, tetap saja nggak mau masuk sekolah. Dikasih HP juga, tetap dia nggak mau sekolah. Akhirnya dia juga berhenti. Disuruh pindah juga nggak mau. Mau pindah dipilihkan ke SMA Purwosari Pak, SMK itu ya. Maunya dia pilih sendiri. Makanya itu yang bisa mengontrol dirinya bisa berubah itu adalah sebenarnya dirinya sendiri. Bagaimana sebenarnya cara guru ini biar dia bisa muncul motivasi intrinsiknya untuk mengontrol dirinya itu tadi. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengajar di kelas, misalnya kita mengatakan misalnya Bu Wit ini siswa saya, Bu Wit, Mbak Wit, nah misalnya ya, Mbak Wit, kamu tuh selalu waktu pelajaran saya itu kok tidur terus. Akhirnya kan dia akan merasa malu kan ya dengan teman-temannya yang lain. Diomongin dari depan, Mbak Wit kenapa sih kalau suruh mengerjakan selalu bilang tidak bisa? Akhirnya dia akan merasa bersalah ya, malu akhirnya yang akan dia dapatkan. Tetapi kadang guru itu memiliki ilusi ketika saya berbicara seperti itu kepada siswa saya, dia pasti besok berubah. Itu ilusi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita memberikan reward kepada anak, kamu tak kasih nilai bagus. Dulu saya juga seperti itu sebenarnya. Pokoknya yang mau bertanya, yang mau menjawab, semuanya saya kasih nilai plus kayak gitu. Soalnya anak-anak itu senang. Tetapi akhirnya ketika saya besok suruh menjawab, saya lupa kalau tanpa ngomong nilai plus anak-anak selalu ingat kasih nilai plus enggak Bu. Akhirnya seperti itu. Jadi di sini penguatan positif itu efektif, itu ilusi dulu ya, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Yaitu seperti itu tadi, ketika anak-anak selalu melanggar peraturan, kita itu berhak untuk memaksa mereka. Kamu ini kenapa setiap masuk sekolah tidak pernah memakai atribut lengkap, rambutmu selalu panjang, besok dipotong. Tapi memang sebenarnya di sini lumayan efektif ya. Tetapi kita lihat dulu efektifnya itu jangka panjang apakah jangka pendek. Jadi ini teori kontrol sebelumnya seperti ini. Kemudian next Pak Marus. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Tadi sudah dijawab oleh Bapak Ibu guru bahwa yang memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri. Di sini ada perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Sebenarnya kalau stimulus respon kita itu mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memberikan stimulus tujuannya adalah untuk agar mereka mau seperti apa yang kita inginkan. Sedangkan kalau teori kontrol sebenarnya bukan yang seperti ilusi itu tadi, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu mencoba untuk mengendalikan sikap atau mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus pokoknya kalau anak itu berbuat kesalahan, berbuat buruk, berbuat negatif, salah mesti salah. Tapi kita tidak menanyakan terlebih dahulu kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian kalau menurut teori kontrol, menurut teori ini semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang anak mau melaksanakan apa yang kita inginkan, tetapi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghindari hubungan. Tujuannya untuk karena saya takut sama ibu ini. Jadi semua perilaku menurut teori kontrol itu sebenarnya memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau menurut teori stimulus respon. Tetapi sebenarnya kalau menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita sudah memperingatkan anak-anak ketika melakukan kesalahan, ketika kita sudah memperingatkan berkali-kali tetapi tidak mempan, akhirnya adalah pemaksaanlah yang akan ada pada saat rujukan itu gagal. Sedangkan kalau teori
pilihan-pilihan baru. Jadi anak diberikan pilihan bagaimana caranya dia mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian model berpikirnya menang kalah. Jadi ada yang kalau dia menuruti keinginan saya, berarti saya yang menang, kamu yang kalah. Itu kalau stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol itu model berpikir win-win solution. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang merasa diunggulkan, dan tidak ada yang merasa bersalah. Next Pak Markus. Lanjut saja, ini rangkuman dari semua materi. Ini kita masuk ke disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu guru sering mendengar kata disiplin. Itu biasanya dikaitkan dengan apa? Disiplin itu biasanya kita lebih ke arah apa? Keadilan. Peraturan. Nah, itu lebih ke peraturan, hukuman. Biasanya seperti itu. Sebenarnya di sini arti disiplin itu adalah belajar. Jadi disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi ini adalah proses belajar juga disiplin itu di sini. Jadi dalam budaya kita tetapi berubah disiplin ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi lebih ke arah peraturan itu tadi ya. Next Pak. Terus. Dan kita melakukan disiplin positif tujuannya itu untuk apa? Untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai kebajikan inilah yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dengan dikenal profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 ini kan ya: beriman, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global. Itu setiap kurikulum itu selalu berganti-ganti ya. Kalau tahun kemarin itu ada pendidikan penguatan karakter, sekarang ganti penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kenapa kita diminta untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini adalah untuk mengejar ketertinggalan kita ketika selama masa pandemi kita ini sudah vakum ya di dunia pendidikan ini, walaupun memang masih secara daring ya, tapi kita tidak bisa ini mendapatkan yang namanya nilai-nilai kebajikan ini tadi. Karena yang didapatkan selama daring mungkin hanya ilmu secara kognitif saja. Mungkin ada secara afektifnya, tetapi tidak begitu mendalam. Sedangkan sekarang ini karena sudah kurikulum merdeka ini digunakan untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, karena Bapak Menteri Pendidikan kita ini ingin mengadopsi dari negara-negara lain yang juga sebenarnya sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Next Pak Markus. Next. Sekarang kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya ada 3 motivasi yang dilakukan oleh manusia, termasuk juga anak-anak didik kita, termasuk kita sendiri juga. Bahwa di sini orang biasanya melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Misalnya ada pertanyaan dalam hatinya seperti ini: apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, sama seperti ketika Bapak Ibu guru datang ke sini ini, terpaksa atau tidak ya? Oh, tidak terpaksa. Sayang sekali Bu Dani di situ tidak terpaksa ikut saya. Nah, karena itu apa namanya? Ini yang kedua dari Bunda. Tidak yang pertama tapi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi kadang orang juga melakukan sesuatu itu berpikir apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Kok usahaku itu mungkin yang sering terjadi dalam diri kita. Soalnya kadang saya sendiri juga seperti itu. Tetapi setelah mengikuti program guru penggerak ini, insya Allah tidak akan lagi. Jadi ini adalah motivasi eksternal, karena ini datangnya adalah dari luar diri kita sendiri. Oh, boleh jajannya habis aku tak beli, itu kan dari luar. Dan yang ketiga inilah seharusnya yang muncul dalam diri kita, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Awalnya memang saya ikut guru penggerak juga seperti itu, yang nomor 1 atau nomor 2. Tetapi lama-lamaan saya berpikir saya menghargai
masih cepet sekali dibandingkan dengan Bapak Ibu guru yang hebat di sini. Saya merasa itu kok kayak hidupnya itu monoton kalau saya tidak ikut guru penggerak ini. Saya berharap Bapak Ibu guru di sini menjadi next CGP angkatan 19. Amin. Ya harus. Jadi muncul dalam dirinya sendiri itu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif yang ideal. Idealnya itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Next Pak. Menurut Ki Hajar Dewantara di sini merdeka itu adanya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi tidak hanya terbebas lahir dan batin kita saja, tetapi kita itu harus cakap buat memerintah diri kita sendiri. Jadi kita ini tujuannya mau melangkah kemana. Jangan sampai kita ini hidup hanya untuk ikut-ikutan saja. Oh, yang penting aku ini, yang penting aku munggah, yang penting aku jangan seperti itu. Karena merdeka itu berarti Anda tidak merdeka karena hanya ikut-ikutan saja. Jadi makanya saya berdiri di sini sendiri pun saya izin tatak gitu aja. Karena saya merasa saya ini merdeka, tidak ada yang memerintah saya. Next. Kemudian hukuman. Kalau tadi kita berbicara motivasi, sekarang kita berbicara mengenai dihukum oleh penghargaan. Ya. Mungkin kita juga melakukan seperti ini, saya juga pernah melakukan seperti ini. Tetapi ketika saya mengikuti program guru penggerak ini, banyak hal baru yang ternyata saya ini masih jauh sekali dari sempurna. Yang pertama, bagaimana sih penghargaan itu? Penghargaan itu ternyata sama dengan hukuman. Dalam artinya di sini meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu itu untuk mencatat 100 kali. Dia itu tidak ada hubungannya mencatat dengan dia terlambat itu masuk di kelas. Dengan dia disuruh mencatat 100 kali. Itu juga melakukan. Bukan masuk kelas. Saya tidak akan terlambat lagi. Wes ada bukan tidak dimasukkan sebenarnya, tetapi ini tetap masuk ke dalam hukuman karena tidak ada salah satu yang merasa tersakiti. Itu ciri-ciri hukuman. Ada salah satu di antaranya yang merasa tersakiti, merasa dipermalukan, kemudian juga sifatnya satu arah, tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan. Kalau nanti kamu kalau kamu nanti terlambat kamu harus beli ini. Jadi di situ ada yang merasa salah satu di antara kedua orang ini yang merasa dirugikan. Seperti itu dituliskan di apa atau di aturan awal? Apakah itu juga tetap termasuk hukuman? Bisa termasuk hukuman, juga bisa termasuk konsekuensi kalau memang ada kesepakatan. Di awal. Ya kalau ada kesepakatan berarti masuk konsekuensi. Ya. Jika seperti itu. Kemudian yang kedua ini lari mengelilingi lapangan, ini masuk hukuman. Kemudian push up hukuman menggantikan, ini lebih ke menggantikan apa yang telah dia lakukan itu tadi, konsekuensi. Membersihkan ini juga konsekuensi, lari ini konsekuensi. Ini tidak mengenakan sepatu, ini adalah termasuk hukuman. Karena ini yang dibayangkan oleh yang membuat cerita ini adalah anak-anak kalau tidak memakai sepatu, dia berjalan kemana-mana merasa kepanasan, walaupun sebenarnya mendung, tapi bayangannya itu seperti itu yang membuat cerita ini ya. Next Pak Mafrus. Hukuman itu adalah ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati biasanya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian anak ini akan membenci kedisiplinan, terus kemudian ada paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia cenderung tidak mau mengakui kesalahannya atau disembunyikan karena agar tidak dihukum, biasanya seperti itu. Kemudian akan merasa marah, bersalah, dipermalukan,
kemudian juga merasa tidak dihargai. Beda kalau konsekuensi memang sesuatu harus terjadi karena dia sudah mengetahui peraturannya apa. Kalau saya tidak melakukan ini, maka saya akan seperti ini. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, ada stimulus, ada respon. Kemudian mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Jadi ini berkebalikan dengan hukuman ya. Mungkin anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi di antara keduanya ini ada yang lebih baik atau sama-sama tidak baik atau sama-sama baik, Bapak Ibu? Ada plus minusnya semua ya. Ya. Ada. Inilah yang plus. Itu adalah restitusi. Restitusi itu kita bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat sehingga mereka bisa mengembalikan identitasnya kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini ada kolaborasi, ada win-win solution, kemudian ada mereka bisa berpikir kalau saya berbuat seperti ini saya akan menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti intinya dia itu harus SD alias sadar diri. Next. Nah, inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu merupakan identitas gagal. Jadi anak-anak ini merasa identitasnya ini gagal. Sedangkan kalau identitas sukses, konsekuensi ini masih ada di tengah-tengah ya. Walaupun sebenarnya masih ada nggak enaknya ya. Tadi itu sudah. Kalau kita restitusi, kita lihat di sini, restitusi itu merupakan pilihan. Anak-anak diberikan pilihan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Jadi kan kalau hukuman, konsekuensi, mereka ini sebenarnya menjadi statusnya sebagai korban. Tapi kalau restitusi, arti restitusi itu sebenarnya bunyi di dalam bahasa Inggris itu kan mengganti ya. Insya Allah. Oh iya, belum masuk. Kemudian apa bunyi restitusi? Kemudian masalah ini bisa terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Kemudian kalau di hukuman itu kamu harus, mesti ada kalimat kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Ya. Jadi di sini mungkin pernah menerapkan hukuman, pernah menerapkan konsekuensi. Sebenarnya restitusi ini pun juga sering kita lakukan sebenarnya. Cuma kita saja tidak tahu teorinya. Sebenarnya semuanya Bapak Ibu guru di sini itu pinter-pinter dan luar biasa melaksanakan restitusi ini. Termasuk Bu Fatimah. Sudah melakukan hukuman, sudah pernah memberi konsekuensi, sudah pernah melakukan restitusi juga sebenarnya. Walaupun masih belum paham apa itu restitusi ya. Kemudian murid itu biasanya akan menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain. Next Pak, Pak, waktunya selesai. Kemudian ini ciri-ciri sebenarnya sama seperti itu tadi ya. Tidak usah ya, next ya. Keyakinan kelas. Sekarang kita masuk ke keyakinan. Semuanya di sini keyakinan dari. Keyakinan. Ya, beda dengan keimanan. Iman itu lebih tinggi daripada keyakinan ya. Kita mengajak anak-anak di sini untuk membuat keyakinan kelas. Jadi mereka itu pasti punya sesuatu apa yang mereka yakini itu benar. Itulah yang akan kita ajak kepada anak-anak. Bukan lagi berbentuk peraturan. Karena kalau peraturan pasti ada hukuman atau konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi ini adalah awalnya kita membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Jadi kalau keyakinan itu seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa keyakinannya di sini? Keyakinannya itu adalah untuk keselamatan, keamanan ya. Mengapa kita itu
bukan keyakinan, itu namanya menghindari kesalahan itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Ini kan untuk kesehatan. Ya, itu keyakinannya. Jadi jangan sampai membuat peraturan itu jangan tidak memakai masker. Itu kan kayak nanti didenda. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ikut mengikuti pelatihan? Di sini Bapak Ibu semuanya 1/4 jam sebelum waktunya sudah duduk di sini semuanya ya. Biar tidak ketinggalan materi. Ya, biar tidak ketinggalan materi. Ya, sangat luar biasa sekali. Sebagai guru kita ini adalah tugasnya hanya menuntun anak, bukan untuk membentuk anak, mengubah sifat anak, kemudian membuat anak seperti apa yang kita inginkan, tidak. Tetapi tugas kita itu sebenarnya hanya untuk menuntun mereka, karena sebenarnya anak itu memiliki kodrat sendiri, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Dimana kalau kodrat alam itu sudah ada alam bawaannya sendiri dari mereka lahir, yaitu seperti sifat atau watak itu memang sudah ada semenjak dia lahir. Itu yang sulit untuk diubah. Jadi sebenarnya anak itu lahir bukan seperti kertas kosong, tetapi mereka ini sudah ada garisnya, sudah ada garis takdirnya. Tugas kita sebagai guru itu hanya untuk menebalkan garis-garis yang samar-samar itu tadi. Jadi bagaimana caranya kita membuat mereka menjadi anak-anak yang berkarakter positif, anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila? Itu diibaratkan kita ini sebagai petani. Petani ini ketika menanam, misalnya menanam jagung ya, kadang orang itu memilih mana bibit yang baik, mana bibit yang buruk. Ketika petani ini menanam bibit yang baik, yang bagus, ketika dia menanam bibit yang bagus, walaupun bibitnya itu bagus, kalau ditaruh di tempat yang gersang, di tempat yang kurang air, kurang sinar matahari, kira-kira tumbuhnya bagus atau tidak? Tidak akan bagus juga. Walaupun petani ini memilih bibit yang kurang baik, tetapi ketika dia menanamnya di tempat yang baik, cukup air, kemudian sinar matahari yang cukup, diberi pupuk, itu juga akan tumbuh dengan baik. Ya kita ya seperti itu. Tidak mungkin petani ini menanam jagung mulai bibitnya api, nggak kira hama. Tidak akan ada tikus, tidak akan ada burung yang makan padi di sana, tidak. Ya seperti itu. Anak-anak ini walaupun lahir dari keluarga priayi pun banyak kan juga berita-berita viral malah. Menurut Bapak Ibu guru, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau apa yang putih? Ya mau berbicara. Yang hijau yang ini datang tepat waktu, salam jauh kebersihan. Itu kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Mana yang termasuk keyakinan? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, keyakinan, menjaga kebersihan. Terus yang sebelah ini, kami guru dan murid saling menghargai. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana? Yang keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Iya, yang mana? Yang mana yang keyakinan? Yang ABC. Ya. Ini pertanyaan adalah yang kanan apa yang kiri? Jadi bukan satu-satu. Ya. Berarti yang kanan dulu. Yang kanan. Ya. Ini kenapa di atasnya ditulis kesepakatan kelas ya? Karena saya ini cuma dapat materi saja, bukan membuat sendiri. Jadi di sini tuh benar sekali. Keyakinan kelas itu adalah saling menyayangi, semangat, kemudian peduli itu adalah keyakinan. Kalau yang sebelah kiri itu adalah kesepakatan. Karena di sini menjaga kebersihan. Nah, jadi kita membuat keyakinan dulu dan diturunkan ke kesepakatan kelas. Nah, itulah proses membuat keyakinan kelas. Next Pak Marus. Sudah tidak tahan ini Mbak Nuni lapar. Terus Pak Marus. Ini termasuk pendidikan bangsa.
di sini. Selalu itu kan kesepakatan kelas yang muncul nanti. Yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti di sini ada disiplin, keyakinan disiplin seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kita membuat keyakinan sendiri di sini. Ya. Iya, nanti keyakinan kelas misalnya menghormati. Di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, berarti di situ ada kedisiplinan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu bunyinya kalau peraturan seperti itu. Jadi kita itu jangan membuat peraturan yang kalimatnya negatif. Dilarang. Ya, boleh. Ini kelompok Kriminalitas. dari Ya, dilarang melakukan kekerasan itu kriminalitas. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, survei membuktikan ini enak. Next. Ini itu keyakinan jangan membuat kalimat seperti yang di sebelah kiri. Buatlah kalimat yang sebelah kanan, tetapi nanti diturunkan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Misalnya tanggung jawab selalu kembalikan buku tempatnya ya. Yang lebih positif ya, menghormati orang lain, tidak mengganggu temannya, seperti jangan gunakan kalimat tidak, dilarang, jangan, tidak ya. Jadi lebih iyo aku nggih helm iku tiba cek sambet. Nah, jangan sampai polisi. Ya. Next Pak. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu guru di sini makanya ini sebenarnya ada materinya. Harusnya 3 hari, Pak. Makanya ini saya Bapak. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini itu adalah kita sebelum menghukum anak, memberikan konsekuensi kepada anak, jangan asal menghukum memberikan konsekuensi, tetapi kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu. Yang namanya kebutuhan dasar itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, apa yang akan terjadi? Tentunya Bapak Ibu guru di sini semuanya punya kebutuhan dasar kan ya. Kalau tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah apa? Lapar juga bisa. Itu kan termasuk kebutuhan dasar. Kritis, tidak rekreasi, tidak nyaman, merasa bersalah, kecewa, bahkan bisa melakukan hal-hal yang ekstrim. Next Pak, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan fisiologi manusia ya. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan bertahan hidup. Saya pernah sering malahan ya, anak-anak itu nggak sering sih, sekarang sudah lumayan Pak, karena sudah saya mempraktekkan segitiga restitusi. Ketika anak-anak itu terlambat, itu kenapa? Jadi kita tanya terlebih dahulu. Saya belum sarapan Bu, akhirnya saya ini terlambat masuk kelas karena antri beli di koperasi. Oh, berarti kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi adalah makan. Kemudian kamu kenapa kok rame di kelas? Karena saya ini bosan Bu, butuh kesenangan. Ya kita aja bersenang-senang ya. Bersenang-senang bukan berarti harus rekreasi ya. Nah kalau gurunya nggak punya waktu juga, masa ngajar rekreasi? Ya. Di sini yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini mayoritas juga terjadi pada anak didik kita ya. Tapi menurut saya memang kebanyakan mereka yang melakukan sesuatu yang tidak wajar di sekolah kita ini karena mereka kebanyakan kekurangan kasih sayang. Entah itu salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya yang tidak ada. Itu bagaimana cara mengatasinya? Jangan bilang nanti saya jadi ibunya, ibu tidak apa-apa ibu di sekolah. Jangan jadi ibu di rumah. Ayo saya sendirian Bu. Saya kasih saya rasa diterima. Kemudian makanya kita harus menanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu di sekolah itu suka menyendiri, suka termenung? Karena saya ini di rumah tidak ada yang memperhatikan. Kemudian kebutuhan penguasaan. Anak-anak itu juga
guyon sendiri, ngomong sendiri, itu berarti jangan asal langsung itu rame tok yang biasa berwayang mesti rame, jangan seperti itu. Berarti kita tanyakan dulu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, yaitu kesenangan. Saya kurang senang. Terus bagaimana caranya? Ya kita membuat model pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak biar tidak bosan. Next Pak, ini kebutuhan dasar ya yang wajib dipenuhi 5 ini. 5 posisi kontrol, intinya saja ini. Next Pak. Bayangkan itu di setiap zamannya itu tidak sama. Makanya ada juga yang mengatakan jangan memaksakan anak-anak di dunia kita. Kitalah yang harus mengikuti dunia anak-anak tersebut. Karena pasti berbeda anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang. Mungkin Bu Titis kalau disuruh ibunya langsung berangkat, tetapi kalau kita nyuruh anak zaman sekarang buruan ibu. Jadi makanya kalau beda zaman dulu dengan zaman sekarang itu. Ya seperti yang sudah diceritakan Pak Sigit tadi, banyak sekali apa yang kita alami saat ini. Belum Pak. Walaupun ini kata-katanya adalah salam dan bahagia, ini ada filosofinya juga. Ya, Jadewantara itu selalu mengatakan salam dan bahagia, selamat dan bahagia. Jadi karena apa? Kita ini menuntun anak itu tujuannya adalah untuk keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya. Kalau kita sudah selamat, pasti akhirnya kita akan bahagia mencapai kebahagiaan itu. Tidak pernah melakukannya. Kamu sering sekali tidur di jam saya, itu berarti sebagai seorang pelaku. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak. Kamu tidak kasihan nggak sama Bu Titis? Kamu tidak kasihan nggak sama Bu Nurman? Itu berarti dia mencoba menjadi seorang teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Kalau pemantau, dia selalu menyebutkan kata konsekuensi dan peraturan. Jadi di sini kalau kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Itu adalah mantau. Kemudian kalau manajer itu yang seperti apa? Pasti dia akan mengatakan seperti ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itulah seorang manajer. Jadi kita menanyakan kebutuhanmu apa, kemudian bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini. Kemudian ada juga contoh buku lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah seorang pembuku. Next. Terus Pak, ini sama. Terus ini terakhir Pak, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu Guru membayangkan segitiga restitusi itu seperti apa. Next Pak, langsung saja Pak materinya. Itu judulnya Pak. Segitiga restitusi, sudah ini saya singkat ini saja ya. Segitiga restitusi itu adalah bagaimana cara kita mengkondisikan sesuatu untuk memberikan pilihan kepada anak-anak. Bagaimana caranya kita melakukan segitiga restitusi? Itu yang pertama kita adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita hanya mengucapkan hal seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kadang kita berat sekali ngomong seperti itu ya. Aku enak banget gitu ya. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mau seperti itu berat. Awalnya saya itu juga ingin marah-marah kemarin pada anak-anaknya Pak Rojak yang menghilang itu ya. Saya keinget segitiga restitusi, langsung saya itu slow, gak marah-marah ke anak-anak. Kemudian ternyata itu saya rasa sih efektif ternyata. Dia itu malah berdek. Kok bisa ya? Padahal saya udah marah-marah. Bu, mau saya mau diapakan? Mau diapakan? Nah, saya cuma mau tanya-tanya saja. Cuma saya tanya berdua memang sama anak itu ya. Kemudian saya tanya itu, kamu kemarin kemana? Maaf Bu, saya pulang duluan Bu. Kenapa kamu kok melakukan itu? Karena saya tidak tahu Bu kalau itu hari itu tidak pulang Bu. Nah kelas 10 semuanya pulang setelah bazar Bu. Saya ya ikut pulang Bu. Jadi jangan langsung kita itu kau mulai mulai. Nah, padahal mereka sebenarnya tidak tahu kalau waktunya pulang. Tapi seharusnya ya dia akan mencari solusi atas masalahnya sendiri. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, itu namanya menstabilkan identitas ya wis tidak apa-apa. Mungkin tidak hanya aku saja kan. Iya Bu, di jurusan lain juga banyak Bu. Hanya bilang seperti itu. Terus kok ada Bu diwawancara Bu. Ada wawancara ini nanti
jalan. Kemudian yang kedua, kita itu memvalidasi kebutuhan apa yang belum dia dapatkan. Jadi makanya itu tadi saya tanya, kamu alasannya apa kok bisa pulang? Ternyata dia memang alasannya seperti itu tadi. Kemudian ada nggak cara lain yang lebih efektif daripada kamu pulang terlebih dahulu? Kamu punya solusi nggak dengan apa yang telah kamu lakukan? Iya Bu, seharusnya saya itu tanya dulu pulang atau tidak. Hanya dia seperti itu. Jadi dia juga tidak balas dendam ke saya, tidak benci ke saya. Saya pun bisa menstabilkan identitas mereka. Kemudian menanyakan keyakinan yang terakhir. Tentunya sebelum melakukan segitiga restitusi ini kita membuat keyakinan terlebih dahulu. Tidak harus guru mapel PPKN itu yang harus membuat keyakinan kelas. Semua guru mapel bisa membuat keyakinan kelas. Mungkin bisa mencobanya Bapak Ibu guru sekalian di awal pembelajaran. Membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, kemudian membuat kesepakatan kelas, diturunkan menjadi kesepakatan kelas. Dan itu prosesnya adalah ditempel di dinding kelas biar mereka selalu ingat dan menanyakan ketika dia berbicara sendiri di dalam kelas, keyakinan kelas apa yang tidak kamu tunjukkan hari ini? Iya, saya kurang menghormati Bu Mega seperti itu. Jadi melunak. Mudah-mudahan bisa berjangka panjang dampaknya ya. Karena memang efektif atau tidaknya segitiga restitusi itu juga kembali ke diri kita sendiri dan juga anak yang melakukan itu. Coba lihat lagi, sudah dapat. Nah, ini contoh ini ya. Saya sebenarnya punya contoh praktek segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Itu ada di channel YouTube saya ya. Boleh dilihat di Mega Clara Lolita channel. Alamatnya di bawah. Next Pak. Ini contoh lagi ketika validasi kebutuhan, Bapak Ibu guru bisa menanyakan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh berbuat seperti itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain, jangan seperti itu terus. Oh, jangan menggunakan kata jangan. Kemudian kita tanyakan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa melakukan hal itu? Bahkan saya gini, ya enggak apa-apa, untungnya kamu enggak bolos hari ini, untungnya kamu juga tidak melakukan hal yang lebih ekstrim dari ini. Berarti kan masih ada positifnya karena itu. Next Pak. Ini yang terakhir, menanyakan keyakinan kepada anak-anak, apakah nilai yang kalau kamu melakukan hal seperti itu, nanti kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Jadi seperti itu ya. Next Pak, sudah meminta ya. Sudah, terima kasih. Ini mungkin intervensi 30 detik yang bisa ditanyakan kepada anak-anak. Terus Pak, terus di next saja Pak. Wes. Ya, sebenarnya ini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu guru, tapi tidak usah Wes ya. Ya. Next. Ini praktek, ini anaknya Pak Rojak ya, yang luar biasa sekali, yang selalu di jam terakhir itu datangnya itu mesti sampai 30 menit baru datang. Tidak hanya di saya, di semua guru ya, di semua guru setelah sholat, saya sholat Bu, beneran tak sholat? Masih omong-omongan Bu, ini budo saya Bu. Jadi mereka pun tidak langsung sholat, ternyata si budo-budoan dari imam, dari makmum, akhirnya kan lama tidak masuk-masuk. Padahal mereka itu tidak makan siang. Nah, terima kasih. Inilah ekspresi saya ketika hari ini selesai. Boleh disimpulkan semuanya ini tadi ya Bu ya. Jadi di sini intinya kita itu janganlah menerapkan lagi yang namanya peraturan, hukuman, kemudian konsekuensi. Itu untuk konsekuensi mungkin masih ada di tengah-tengah. Jadi di sini cobalah kita mempraktekkan yang namanya restitusi dengan cara membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Setelah itu hal ini yang sekiranya bisa menguatkan karakter anak. Selain itu kita tidak hanya anak-anak yang akan, sebenarnya jangan jadikan anak itu sebagai objek, sebenarnya jadikanlah mereka itu subjek juga. Kita sebagai guru, hendaknya kita ini juga memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer, yang sekiranya kita ini memberikan pilihan. Manajer itu kan ini mengelola ya, hanya mengelola saja, bukan memaksakan kehendak kita ya. Kalau penghukum,
harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh anak didik kita, sehingga kalau kita sudah mengidentifikasi kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh mereka, maka kita bisa memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang mereka hadapi. Jadi intinya seperti itu. Mohon maaf apabila masih kurang puas, nanti bisa dipuaskan di rumah masing-masing ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika konsumsinya juga kurang besar ya, tidak, saya memang mohon maaf sekali ya kalau ada yang kurang adalah dengan cara membaca Al-Quran atau yang lain-lainnya, tidak hubungan fisik intinya ya. Bagus sekali kalau menurut saya. Mudah-mudahan saya terenyuh dan bisa ikutlah seperti itu. Dulu saya pernah mau ikut tapi terbentur sama PPG karena harus milih salah satu. Saya harus ke PPG dan tak lulus. Tapi sekarang tadi Bapak selalu bilang, kamu ikut loh sama teman-teman pendidikan. Ya Pak, itu aja wis. Tapi nggak tahu nanti kalau hatinya pengen ikut ya wis, ikut aja. Untuk yang ngajar ketiga, sesi tanya jawab, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan. Saya tidak tanya ya Bu, cuma memberikan ini aja. Terima kasih Bu Mega atas ilmunya yang sudah berikan kepada kami. Kemudian yang kedua, saya kira saya sebagai guru sudah melaksanakan itu, hanya istilahnya saja yang tidak tahu. Dengan bertambahnya usia, ternyata saya mengalami sendiri, ternyata saya sudah melakukan itu. Kalau dulu masih usia muda, saya itu cenderung untuk menjadi guru yang berbasis. Kalau sekarang saya tidak lagi. Terutama setelah anak-anak saya seusia anak-anak itu, saya sudah mulai belajar. Oh ternyata kadang-kadang kita harus jadi teman, kadang-kadang harus jadi penghukum, kadang-kadang juga harus jadi manajer. Jadi semuanya itu sudah dilakukan di dalam lapangan, hanya tidak tahu teorinya seperti apa. Itu saja. Terima kasih ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran yang diberikan oleh Bu Uswati Hasanah. Memang betul sebenarnya dari 5 posisi kontrol itu tadi memang tidak langsung naik menjadi posisi manajer ya. Kadang orang untuk menjadi manajer itu harus melalui tahapan menjadi seorang penghukum terlebih dahulu, kemudian baru menjadi seorang pemantau, kemudian menjadi teman, dan tingkatan yang lebih tinggi itu adalah menjadi seorang manajer. Mungkin itu saja yang bisa saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah datang untuk acara eksaminasi ilmu penggeraknya Bu Mega. Untuk acara selanjutnya penutup dan doa. Penutup doa biar saya baca sendiri yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara wa li jaddina wa jaddina wa li ustadina wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i wa tabi bainana wa bainahum bil khairat waghfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.